Ambon Kulub alias Ambon Jawa, bukan Ambon Jawa, Ambon de Lombok nih lagu yang depan itu Ambon Jawa alias singkong ya. Bagaimana kita bisa menganulir atau menepis bahwa memikat itu tidak ada guna. Tapi makan naka semua nikmat, ya kan? Yang satu aja yang kena. Ngobrol santai bermakna selalu, isi pikiran tambah ilmu, omak obrolan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ngobrol bermakna, ngobrol bermakna. Kali ini ngomak kedatangan tamu istimewa, nun jauh tapi dekat di hati. Sudah lama saya coba menjembatani ngobrolan ini. Alhamdulillah sudah 3 bulan akhirnya beliau pun datang di tempat kita, yaitu studio Ngomak, ngobrol bermakna. Sahabat-sahabat Ngomak dimanapun berada, saya perkenalkan, beliau adalah salah satu orang yang cukup familiar di kampungnya, di desa Kaluhne. Biasanya disebut adalah Bung Andra, atau bisa dipanggil Kiai Andra, dan bisa juga dipanggil Sakti Mantraguna. Dia adalah orang yang biasa berpetualangan dengan perkutut, perayaman, dan perburung-burungan. Seperti apakah nilai dari perkutut dan perayaman itu? Kita akan bincang-bincang sama beliau. Inilah Bung Andra. Tepuk tangan buat semuanya, Bung Andra. Ya. Boleh kita ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, lama tidak jumpa dengan antum kali ini. Tapi mohon maaf, kami tidak sediakan makanan khas dari ngobrol bermakna, yaitu ngomak. Nah, ini Ambon Kulub alias Ambon Jawa, bukan Ambon Jawa, Ambon de Lombok nih lagu yang depan itu Ambon Jawa alias singkong ya. Ya, siap. Mengenai pendidikan, kira-kira apa yang menjadi ukuran orang itu terdidik karena dia sudah mendapatkan pendidikan? Apa kira-kira yang menjadi tolak ukur kita bisa mengatakan orang itu sudah mendapatkan pendidikan? Menurut Bung Andra yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan, walaupun dia sebagai pelayan masyarakat di tempat kerjanya, kenapa saya mengatakan dia sebagai dia lebih kans tentang pendidikan? Sebab keseharian saya tahu beliau itu sangat sulit untuk marah. Jadi saya pancing dia untuk marah, berdiskusi, justru marah itu mendatangkan hal yang mudarat bagi dia. Nah, ini saya baru kulik sama dia. Seperti itu Bang Andra. Lanjut tentang pendidikan itu. Yang tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui orang itu terdidik atau mendapatkan pendidikan. Menurut Bang Andra sebagai seorang yang berada di kecimpung dengan bermasyarakat, jadi puskesmas lah atau di lingkungannya, dengan usia muda tapi orang-orang bukan cukup sangat menyegani, segan terhadap Bung Andra. Seperti itu. Dalam arti pertanyaan itu sejauh mana atau menjadikan sebuah tolak ukur pendidikan itu terhadap seseorang? Iya. Kalau menurut dia mungkin boleh kita sambil melihat teman-teman yang di sana. Asik. Kalau menurut dia tolak ukur pendidikan dalam pribadi seseorang itu adalah sejauh mana dia dapat mengimplementasikan pendidikan itu sendiri. Menarik. Sejauh mana
atau mungkin dalam bahasa agama itu sejauh mana dia dapat mengamalkan dari apa yang dia ketahui. Sejauh mana dia mengamalkan dari apa yang dia ketahui, itu berarti orang yang terdidik. Nah, selama ini di masyarakat kita banyak orang yang mendapatkan pendidikan, tapi tingkat pengetahuannya juga bagus. Akan tetapi berarti orang yang sudah mendapat pengetahuan dan sudah bergelar dan sebagainya, tapi dalam aplikasinya agak jauh dari itu. Apakah itu juga bagian dari pernah terdidik atau mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya? Bisa jadi mungkin pendidikan itu belum dapat merubah daripada sudut pandangnya pertama. Frame berpikirnya, sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Berarti menurut Bang Andra itu adalah pendidikan yang sebenarnya adalah orang yang tahu dan dapat mengaplikasikan, mengamalkannya. Oke. Yang saya tahu bahwa Bang Andra itu adalah suka berpetualangan dengan mikat dan ya, saya pernah lihat di Facebooknya Bang Andra itu adalah di Facebooknya di rilisnya itu sahabat tekukur. Sahabat tekukur. Iya. Seperti apa maksudnya? Ini apa yang bisa kita dapatkan dari mikat itu? Bukan kan pekerjaan mikat itu adalah ngelamang, nggak dapat apa-apa gitu seperti itu. Nah, kalau bagi saya, mikat tekukur bukan sesuatu kegiatan yang cukup menarik. Terutama yang awal bisa sebagai disebut juga sebagai hobi. Yang kedua ada pelajaran-pelajaran yang mungkin kita dapat petik dari kegiatan mikat tekukur sendiri. Salah Ini satu. tapi dari sudut pandang tiap. Oke. Mungkin sudut pandang orang kan berbeda-beda. Iya, oke, siap. Ini hanya sekedar. Sekedar. Itu Oke. santai juga. Santai, ya. Terus dari sudut pandangnya Bang Andra bahwa mikat itu ada nilai. Nilai seperti apa yang dimaksud? Mikat itu tentunya mempunyai tujuan. Oke. Pasti ingin mendapatkan tekukur. Ada tujuan. Begitu juga kalau kita menghendaki tujuan di dalam hidup. Pada saat kita mau mikat tekukur itu ada persiapan. Persiapan. Oke, satu. Tentunya kita siapkan tekukurnya, persiapkan peralatannya. Begitu juga mungkin Kan dalam- kita lagi mikat tekukur. Ngapain kita harus siapkan tekukur? kalau kita bawa burung yang tidak bunyi bagaimana? Oh, berarti mikat tekukur itu harus kita bawa Bunyi tekukur juga. tekukur. Oh, Iya. gitu cara mikatnya. Oh, ya siap. Oke. Mancing ya. Lanjut. Terutama pertama itu persiapan. Mm-mm. Yang kedua itu ada nilai olahraganya juga. Kita akan berpetualang. Olahraga. Biar sehat jasmani rohani. Iya, Asik. olahraga. Lanjut. Persiapan, olahraga, terus Nah, pada saat kita di mikatnya sendiri kalau menurut yang itu pada saat melakukan mikat itu kan ada persiapan, ada yang dipasang namanya istilah itu racik atau namun bahasa itu set. iya. Yang dapat saya pahami di situ namanya kita mikat burung tekukur ini itu rezeki-rezekian kan. Jadi butuh persiapan harus dengan matang karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Bisa jadi burung itu datang atau tidak. Persiapan itu harus matang. Dari kita pasang setnya, dari segala sesuatunya. Dari memikat burung tekukur itu kira-kira pesan moral yang bisa kita dapatkan supaya dikatakan bahwa mikat itu ndaraguna. Nah, dari pandangannya Bung Andra, bagaimana kita bisa menganulir atau menepis bahwa memikat itu tidak ada guna, ya kan? Adakah nilai edukasi yang paling mendalam di dalam kehidupan kita tentang orang yang sering mikat, kedip lah, atau tekukur? Nah, itulah. Yang paling mendalam kalau menurut yang itu dari kegiatan mikat tekukur itu, terutama tadi itu kita tentunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan burung itu. Nah, untuk mendapatkan tujuan itu diperlukan sebuah persiapan pertama. Persiapan dengan matang,
karena kesempatan itu yang kita yakini tidak akan datang dua kali. Jadi lakukan sebaik-baiknya dari segi persiapan, dari burungnya, dari pemasangan alatnya. Ketika burung itu datang bisa sangkut atau tidak itu kan tergantung dari pemasangan itu sendiri. Jadi begitu juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan itu, untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan persiapan yang pertama, dan lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, yang semampunya yang kita bisa, karena belum tentu kesempatan yang Kedua. akan datang kedua kali. Jadinya di dalam mindset kita tuh kesempatan itu hanya datang satu kali, jadi dilakukan itu dengan maksimal. Oke. Siap. Sahabat-sahabat ngomong, itu makna dari memikat, berarti ada ilmunya berarti ya? Pastinya. Oh. Terus Hal-hal kecil kan kenangan yang paling menarik dari pendidikan memikat, tekukur. Kenangan dalam arti yang seru mungkin ada yang bagaimana? Atau Ya, yang pokoknya yang seru, mau yang apa saja, apa kira-kira kenangan. Ini namanya kenangan kan? Bukan lagunya kenangan. Tahu nggak lagu yang bisa kenangan itu? Kenangan indah. Siapa? Ya, kira-kira apa kenangan-kenangan yang Anda sudah dapatkan dari perpikatan? kenangan yang paling menarik itu sebenarnya silaturahimnya Silaturahim. Wah, ini menarik nih. sama teman-teman, sama komunitas-komunitas pikat tekukur. Di situ ada dapat ilmu juga ya? Iya, silaturahimnya. Ada kan punya komunitas yang di Mataram. Oh, ada komunitasnya. Ada komunitas. Sahabat Lombok tekukur. Tengah, Wah. Lombok Timur. Ya. Punya kayak kelompok-kelompok. Nah, sahabat-sahabat ngomak, ini alhamdulillah ternyata yang kita prediksi ataukah menurut mindset kita bahwa orang pergi mikat itu hanya menghabiskan waktu, ternyata tidak. Dia memiliki nilai yang sangat bagus dalam kehidupan. Kata Bung Andra tadi yang bisa kita tukik, yang bisa kita kuatkan adalah persiapan itu harus benar-benar matang, karena tujuan itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita harus dapatkan seperti tekukur. Jadi persiapan dalam nilai kehidupan lakukan dengan maksimal sehingga nanti akan mendapatkan juga manfaat hasil yang baik untuk kita. Soalnya gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan. Iya. Dua, nilai dari mikat itu adalah memperbanyak saudara. Silaturahmi ditingkatkan. Wah, disitulah makna kehidupan. Nah, yang terakhir ini, kira-kira banyak sekali sekarang kita lihat di Facebook, di IG, di Instagram, di sosmed lah itu, bahwa Lombok ini kok tidak baik amat atau amat baik gitu. Sebabnya orang-orang yang intelektual, orang-orang yang luar biasa yang mengerti tentang hukum kok ada yang saling mati marah nih ke, terus arasa talet macam gitu loh, kayak apa manusia itu. Mungkin bahasanya agar lebih pas, bukan Lomboknya yang tidak baik, bukan Lomboknya yang tidak baik. Nah, Lomboknya berarti mungkin ada segelintir orang yang kurang baik. Oke. Berarti bukan Lomboknya yang tidak baik, Lombok tetap baik. Berarti isinya Sebagian, bukan semua. sebagian. Sebagian segelintir atau oknum-oknum lah yang kita bilang. Tapi kebanyakan orang itu mengatakan bahwa dengan Lombok kuning kan padahal seke. Nah, sama halnya berarti kita makan nangka Semua kena getah. itu filosofinya dulu. Tapi kalau sekarang ini dari Bang Andra ini bahwa satu makan nangka semua nikmat, ya kan? Yang satu aja yang kena getahnya. Filosofi baru. Sebelum filosofinya satu makan nangka kan, Iya. semua kena getah. Tapi kalau bagi Fadli itu begini, satu makan nangka, biar yang burakin kita nangka itu, yang ngambilin kita nangka itu aja yang kena getah. Kan kita gagal beli.
kan berarti yang dijual itu enggak ada getahnya. Udah jadi. Bener kan, udah jadi maksudnya yang tadi itu bukan lomboknya yang keliru, bukan banyaknya yang keliru, tetapi hanya oknum. Itu sahabat Tekukur, sahabat ngomak luar biasa. Jadi kepancing sama sahabat Tekukur kita pada malam hari ini. Saya menegaskan sekali lagi, bukan lomboknya bermasalah, tetapi ada sebagian yang tidak mau mengikuti nilai luhur dari Lombok. Lombok itu lurus, ihdinas syiratal mustaqim dalam pandangan agama. Siap, bisa di closing statement tentang pendidikan menurut Bang Andra, sehingga ada yang menjadi nilai kebaikan bagi kita, yang khususnya kita sebagai orang Sasak. Ya, terutama Boleh kita yang disampaikan ke sana? masih mengenyam pendidikan itu, kita harus mengingat untuk ujung jatuh pada pendidikan itu adalah aplikasi atau pengamalan. Ujung jatuh dari pendidikan itu adalah aplikasi atau pengamalan. Jatuhnya pendidikan itu kalau kita tidak dapat mengaplikasikan nilai pendidikan. Berarti mantapnya kehidupan itu apabila kita benar-benar mengerti dan paham nilai aplikasi dari pendidikan. Ya, seperti itu pertemuan kita pada malam hari ini, dengan singkat dan padat, tetapi rasanya kita sudah banyak mendapatkan nilai kebaikan dari sahabat Tekukur Bang Andra. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.